Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal pretest PPG Guru SD yang sesuai dengan kisi-kisinya. Jadi semua soal yang kita bahas itu sesuai dengan kisi-kisi. Sebelum kita ke soalnya, pertama kali kita sangat perlu membedah kisi-kisi yang perlu kita akan bahas. Nah, pada saat ini kita akan bedah kisi-kisi di kisi-kisi 27 indikator 7 yang berbunyi disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas, peserta dapat mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu nanti di dalam soalnya akan diberikan narasi yang berisi kasus tentang pembelajaran. Nah, dari kasus tersebut, Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi apakah kasus tersebut masuk ke dalam mana. Ya, termasuk dalam nilai karakter apa. Nah, itu yang akan ditanyakan nanti di dalam soalnya. Baik, untuk memperjelas terkait dengan kisi-kisi ini, mari kita bahas soal yang pertama. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan memeluk agama lain merupakan nilai-nilai pendidikan karakter titik-titik. Apakah religius? B. Jujur. C. Toleransi. D. Disiplin. E. Gotong royong. Nah, soal ini adalah soal yang sesuai dengan kisi-kisi tadi, Bapak Ibu Guru ya. Di sini kita diminta untuk menganalisis nilai karakter apa sih yang dilakukan oleh peserta didik yang di dalam pembelajarannya. Nah, di sini perilaku seseorang itu yaitu melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, kemudian toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nah, kalau kita lihat di sini seolah-olah itu bisa jawabannya nanti ke toleransi ataupun religius. Kalau jujur itu otomatis salah. Kenapa? Kalau jujur itu adalah tentang perilaku jujur yang ditampakkan oleh seseorang. Kemudian kalau disiplin ya nanti kalau misalkan diberikan tugas, kemudian masuk setiap hari dengan jam yang sama, dengan jam yang sudah ditentukan, maka itu adalah disiplin. Kalau gotong royong yang diperlihatkan ya kerjasama dengan teman-teman yang lainnya, kerjasama dengan orang lain itu adalah sikap gotong royong. Nah, kalau yang ditanyakan itu adalah tentang agama, kemudian toleransi terhadap ibadah orang lain, kemudian rukun dengan pemeluk agama lain, itu nanti lebihnya ke religius atau toleransi. Nah, karena di sini kalau kita lihat dari narasi soalnya Bapak Ibu Guru, itu lebih dominan memperlihatkan orang ini yang berperilaku, sikapnya adalah melaksanakan agama yang dianutnya. Jadi dia konsentrasi melaksanakan apa yang dianutnya sendiri. Kemudian tidak mengganggu pelaksanaan ibadah agama lain. Nah, dia kan toleran terhadap pelaksanaan ibadah orang lain, kemudian hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Berarti di sini ada hubungan dengan agama lain, dengan orang yang beragama lain dari agama dia. Jadi ada hubungannya. Nah, kalau dia berhubungan dengan agama lain, maka itu lebih cocoknya kemana Bapak Ibu? Religius atau toleransi? Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawabannya yaitu toleransi. Nah, kenapa kita tidak pilih yang religius, Bapak Ibu Guru? Nah, kalau religius itu nanti lebih ke pelaksanaan ibadahnya, misalkan sholat ke masjid, berdoa sebelum belajar, kemudian naik haji, kemudian beribadah ke pura, dan lain sebagainya itu baru bisa kita masukkan ke dalam religiusitas. Karena di soal ini lebih dominannya adalah hubungan dengan orang lain, dengan agama lain, maka lebih cocoknya adalah toleransi. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Nah, baik, mungkin tadi ada Bapak Ibu Guru yang bertanya, apa sih yang di sebelah kanan ini? Nah, di sini Bapak Ibu kita ada program bimbel tatap muka online yaitu bimbel pretest PPG Guru SD tahun 2023 yang insya Allah nanti kita laksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 20 Juli.
Nah, apa saja yang kita bahas Bapak Ibu Guru? Nanti kita akan bahas tentang KIKD atau CP, nanti aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, nanti saya akan berikan tips mengidentifikasi terkait dengan hal ini. Kemudian nanti Bapak Ibu Guru, yang kita akan bahas lebih mendalam adalah tujuan pembelajaran, merumuskan indikator, menentukan bentuk penilaian, alat penilaian, dan instrumen penilaian. Diberitahukan bahwa Bapak Ibu Guru, di dalam soal pretest itu ada 10 kisi-kisi yang terkait dengan penilaian, alat penilaian, instrumen penilaian. Ada 10 kisi-kisi di sana. Berarti nanti untuk yang dominan di sini adalah yang keluar itu 10 soal, yaitu tentang bentuk penilaian ini. Nanti kita ajarkan di bimbelnya bagaimana cara menentukan penilaiannya. Kemudian merumuskan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, ini juga ditanyakan nanti di pretestnya. Kemudian ada menentukan materi pokok, media pembelajaran, bahan ajar. Nanti juga kita ajarkan cara berpikir terkait dengan soal-soal RPP dari 1 sampai nomor 6. Kemudian nomor 7 itu ada trik mudah menjawab soal PTK. Nah, nanti Bapak Ibu yang perlu ditanamkan di dalam diri kita untuk menjawab soal PTK itu adalah bagaimana sih jalan pikiran dari penelitian tindakan kelas itu yang perlu kita pelajari agar nanti ketika Bapak Ibu menjawab soal terkait dengan PTK itu kita berikan cara mudahnya karena ada cara berpikir terkait PTK-nya. Kemudian yang ke-8 itu ada trik mudah menjawab soal pedagogi. Nah, soal pedagogi juga kita ajarkan trik mudah menjawab soal-soal pedagogi ini. Kemudian ada trik mudah menjawab soal mapel, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN. Nah, itu nanti juga kita ajarkan. Kalau di mapel ini perlu kita berikan dulu materinya, kemudian setelah kita materi, kita uji pemahaman terkait dengan materi. Tentu materi yang saya sampaikan itu padat, jelas, dan singkat. Jadi bisa dipahami sekali kita pelajari saja Bapak Ibu Guru ya. Bapak Ibu bisa mencari informasi terkait bimbel kami bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti bimbel kami, bagaimana cara berjalannya bimbel kami. Bapak Ibu bisa tanyakan ke teman-teman yang lainnya. Untuk daftar Bapak Ibu silahkan daftar ke 081803358023, ketik daftar pretest Juli. Nanti kita laksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 20 Juli tahun 2023. Pendaftaran nanti sampai dengan tanggal 10 Juli 2023. Untuk biaya nanti Rp200.000. Nah, untuk fasilitas yang kita berikan Bapak Ibu Guru, ada 10 pertemuan secara tatap muka langsung melalui online selama 2 jam dari jam 19.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Pembahasan nanti kita sesuaikan dengan soal-soal FR, soal asli, dan juga kisi-kisinya. Kemudian nanti Bapak Ibu kita akan berikan 3 tryout soal terakurat. Di setiap tryout itu ada 120 soal. Kalau 3 tryout berarti 360 soal yang bisa dikerjakan 100 kali, 200 kali, terbebas Bapak Ibu ya. Tergantung puasnya sampai berapa kali. Kemudian Bapak Ibu juga nanti kita akan berikan 10 mini tryout. Jadi ada 200 soal yang akan kita berikan untuk mini tryout-nya ya. Jadi di setiap tryout itu ada 20 soal. Nah, dari pengalaman saya itu Bapak Ibu itu lebih suka dengan tryout mini ini ya, yang lebih mini ini karena untuk mengerjakannya dibutuhkan waktu yang singkat. Itu yang disukai oleh Bapak Ibu Guru ya. Kemudian gratis 10 video rekaman bimbel itu kita akan kasih nanti setelah pelaksanaan bimbelnya. Kemudian gratis handout file soal dan pembahasan juga nanti kita akan kasih setelah pelaksanaan bimbel. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan merupakan nilai-nilai pendidikan karakter titik-titik. Nah, apakah religius, jujur, toleransi, disiplin, gotong royong? Jawaban yang tepat itu yang mana? Nah, kalau untuk soal ini Bapak Ibu Guru sangat mudah sekali ya, karena di sini kalau ada orang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, maka itu adalah sikap yang mana? Yang tepat adalah sikap jujur. Nah, ini menjadi kata kunci di dalam orang yang bersikap jujur Bapak Ibu Guru ya.
Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya karena ini sangat mudah, pasti Bapak Ibu bisa menjawab soalnya. Kemudian soal berikutnya, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya merupakan nilai-nilai pendidikan karakter titik-titik. Apakah religius, jujur, toleransi, gotong royong, atau disiplin? Nah, kalau yang ini ada sikap dan tindakan yang menghargai orang lain, menghargai perbedaan agama, suku, pendapat, sikap. Nah, berarti di sini ada sikap apa? Nilai-nilai pendidikan karakter apa yang ditanamkan? Nah, nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan di sini adalah jelas yaitu toleransi. Toleransi itu adalah mampu menghargai orang lain baik agama, suku, etnis, budaya dan lain sebagainya. Jadi, kemampuan untuk menghargai orang lain. Soal berikutnya. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan merupakan nilai-nilai pendidikan yang mana? Apakah religius, jujur, toleransi, disiplin, atau gotong royong? Nah, kalau kita perhatikan dari soalnya Bapak Ibu Guru, tertib, kemudian patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Berarti jelas di sini ya, kalau orang yang berperilaku tertib, kemudian patuh terhadap aturan, maka di sini dia memiliki nilai karakter yaitu disiplin. Nah, kenapa disiplin? Kalau orang yang tertib kemudian patuh terhadap peraturan, berarti dia memiliki kedisiplinan di sini ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini kami sedang mengadakan program bimbel tatap muka online Pretest PPG Guru SD tahun 2023 yang nanti kita laksanakan dari tanggal 10 Juli sampai dengan 20 Juli tahun 2023. Jangan khawatir Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak bisa mengikuti misalkan di malamnya ada kendala, maka kita berikan rekaman video bimbelnya. Jadi, walaupun Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pada malam tersebut, kita akan berikan video rekaman bimbelnya. Untuk pendaftaran nanti sampai dengan tanggal 10 Juli tahun 2023, nanti kita laksanakan melalui Zoom atau Google Meet ya Bapak Ibu Guru ya, sama saja Zoom atau Google Meet-nya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki merupakan nilai-nilai pendidikan karakter apa? Kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, gotong royong. Nah, yang mana merupakan nilai karakter yang ditanamkan di sini? Baik. Nah, kalau di sini dia berpikir kemudian melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru. Nah, menghasilkan cara atau hasil baru. Jadi ada yang baru nih yang dia bisa lakukan. Nah, kalau orang yang bisa berpikir dan menghasilkan sesuatu yang baru, maka dia di sini adalah orang yang kreatif, Bapak Ibu Guru ya. Kreatif. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B, yaitu kreatif. Seperti itu. Nah, walaupun dia kerja keras, tetapi kerja kerasnya misalkan dia adalah seorang buruh, kemudian mengangkut pasir dengan cara biasa, tidak ada hasil baru, itu baru namanya kerja keras. Nah, kalau kreatif berarti ada sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh orang yang bersifat, yang memiliki sikap atau karakter kreatif tersebut. Nah, kenapa kreatif itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru? Nah, itu berasal dari kata create. Nah, create itu kan artinya menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Create. Jadi dia itu membuat. Jadi kreatif itu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas merupakan nilai-nilai pendidikan karakter apa? Nah, apakah kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, atau gotong royong? Nah, kalau orang yang menampilkan sikap, dia tidak mudah tergantung kepada orang lain, ya, maka itu adalah sikap apa?
Nah, dia kan tidak seolah-olah di sini dia tidak butuh orang lain. Dia bisa melakukannya sendiri. Nah, kalau dia bisa melakukannya sendiri, maka itu adalah pendidikan karakter yang mana yaitu mandiri. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C, Bapak Ibu guru ya. Baik. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya terkait dengan soal ini. Oke, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain merupakan nilai-nilai pendidikan, karakter A, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, I, gotong royong. Baik, ketika nanti seorang peserta didik dia memiliki sikap berpikir yang luas, kemudian bersikap dan bertindak menghargai hak orang lain, kemudian mengerjakan kewajiban dirinya sendiri, dan tidak mengganggu apapun yang dilakukan oleh orang lain asalkan itu tidak salah dari aturannya. Maka di sini adalah nilai apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Nilai yang dilakukan tentu adalah sikap atau karakter demokratis, ya. Itulah yang dimaksud dengan menghargai hak dan mengerjakan kewajibannya sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin belajar efektif bersama Marumat yang kami laksanakan 10 kali tatap muka, setiap tatap muka nanti dilakukan selama 2 jam dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB, belajar soal pretest PPG berdasarkan kisi-kisi dan FR soal asli. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Nanti kita di sana akan ajarkan Bapak Ibu guru terkait dengan trik mudah menjawab soal KIKD dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan indikator, menentukan bentuk penilaian alat penilaian, instrumen penilaian. Kemudian yang kelima, merumuskan kegiatan pendahuluan inti dan penutup. Yang keenam, menentukan materi pokok, media pembelajaran, dan bahan ajar. Kemudian yang ketujuh, trik mudah menjawab soal PTK. Yang kedelapan, trik mudah menjawab soal pedagogi. Yang kesembilan, trik mudah menjawab soal mapel. Yang kesembilan itu ya, ada matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS, dan PPKN. Itu nanti kita ajarkan Bapak Ibu guru di bimbelnya. Jadi tenang saja, soal-soal yang kita sampaikan juga soalnya sesuai dengan kisi-kisi. Jadi kita belajar berdasarkan rel atau tujuan yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, itu saja Bapak Ibu guru yang kita bahas di kisi-kisi 27 indikator 7. Nanti untuk video berikutnya kita akan bahas tentang kisi-kisi 28 dan juga indikator 8-nya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu guru. Semoga bermanfaat materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.